Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini mau menjelaskan ini mengenai tentang dunia wallet lagi ya. Gini saudaraku ya, sebelumnya ditonton video ini tolong disimak dengan baik-baik ya. Siapa tahu kalau ada ilmu yang bisa kita petik di dalamnya. Jadi saudaraku, ada lagi pertanyaan di bawah kolom komentar. Dia mengatakan, teman-teman, apa layak kalau bangunan itu satu lantai ya. Nah itu maksudnya, ini apa layak itu dihuni wallet kalau satu lantai. Nah itu satu lantai maksudnya itu. Jadi oke lah saudaraku ya, jadi saya kupas lagi ini mengenai wallet yang beradaptasi di dalam ruangan RDW dan yang disukai. Jadi begini saudaraku ya, kalau bangunan itu satu lantai, menurut saya itu agak susah-susah itu saudaraku ya kalau satu lantai, karena terlalu pendek ya, terlalu pendek. Tapi biasa juga ada dihuni kalau di daerah pegunungan. Nah itu biasa di daerah pegunungan biasa dihuni wallet. Nah tergantung dari bagian bagian settingannya bagian dalam ya. Itu bagian settingannya bagian dalam. Biar satu lantai saudaraku kalau dia di atas puncak ya, hanya kalau di daerah terlalu dingin biasanya wallet itu agak susah, karena biasanya kebanyakan seriti ya. Nah karena seriti itu dengan burung wallet sejenis tapi tidak sama. Seriti itu bersarang air liur tapi campur kapas dan rumput ya. Ya gitu. Kalau wallet itu dia punya sarang itu air liur ya, air liur, jadi beda. Jadi diusahakan teman-teman ya dibedakan. Jadi itu pertanyaan saudara-saudaraku itu di bawah kolom komentar. Apa layak dihuni wallet kalau satu lantai? Sebenarnya itu yang saya bilang tadi, kalau di puncak itu biar satu lantai bisa ya. Yang penting pesan saya saudaraku ya, jangan selalu diganggu ya. Jangan selalu diganggu. Kalau selalu diganggu itu biasa itu walletnya biasa kalau sudah menginap di dalam biasa stres ya. Hanya satu pesan saya saudara-saudara, kalau bangunan satu lantai diusahakan kita tambah itu lubang spotnya masuk, kasih tinggi sedikit, kalau perlu 2,5 meter ya, ya supaya agak-agak tinggi, karena itu spotnya itu kecil aja ya. Ya satu lantai itu kalau luasnya kayak gedung ya luar biasa juga saudaraku ya. Ya gitu. Jadi sebenarnya bisa, semua bisa. Tergantung dari cara desainnya bagian dalam, rancangannya, kelembabannya bagian dalam, suhu jangan selalu diganggu, dan usahakan proprietas suara ya. Usahakan kita pakai suara penarik ya, suara panggil yang bagus dengan suara inap. Usahakan itu ya, supaya walletnya bisa dia datang, terangsang dia bisa tinggal ya. Itu saudaraku ya. Jadi tolong saudara, kalau bangunan itu satu lantai sebenarnya itu agak-agak susah sebenarnya, tapi ditempati burung. Apalagi kalau di dalam daerah perkotaan, pedesaan itu agak susah ya. Memang ditempati, tapi bisa jadi pemahaman saya, karena itu wallet sebenarnya kalau terlalu diganggu biasa itu dia biasa stres. Jadi dia selalu mencari tempat yang ketinggian ya. Makanya biasa yang punya bangunan itu rata-rata yang punya RB rata-rata dia ketinggiannya 2 sampai 3 meter, 3 lantai sampai 4 lantai, karena itu wallet dia tidak mau diganggu. Karena kapan dia stres dia susah keluar air liur ya. Jadi itu saudaraku, tolong disimak ya. Jadi kalau itu yang kita mau membangun diusahakan memang kita rancang ya, jangan setengah-setengah kalau mau terjun di dunia wallet, karena sarang wallet itu mahal. Biasa 1 kilo itu sampai 10 juta ke atas ya, itu sarang bagus ya. Jadi itu barang ekspor saudaraku ya. Jadi tolong kalau mau membangun setengah-setengah ya diusahakan kumpul aja dulu dananya. Baru kalau badanannya sudah banyak, baru kita bikin bangunan wallet. Biar tidak terlalu besar saudara, yang penting agak-agak tinggi ya. Karena wallet itu suka yang ketinggian. Wallet itu suka yang ketinggian.
istilahnya dia itu tidak mau diganggu. Ya itu walek ya. Nah, beda kalau burung merpati itu dia biar pendek, biar rendah dia suka juga. Nah, beda kalau walek, karena walek dia itu selalu terbang dia. Jadi usahakan saudaraku ya, kalau walek kita mau pelihara walek, istilahnya mau membangun bangunan walek, ya mohon maaf ya saudara, saya ulangi ya. Kalau mau membangun bangunan walek, diusahakan kita itu rancang sebelum kita membuat. Dan jangan sampai di belakang nanti ada penyesalan. Karena siapa yang rugikan? Kita sendiri ya saudaraku ya, kita sendiri. Jangan sampai nanti bilang, weh seandainya dari dulu saya kasih tinggi memang, atau saya kasih luas. Ada sarannya ini ya, bisa banyak-banyak, yaitu. Dan yang kita inginkan saudara itu adalah sarang walek ya, sarang walek. Kalau kita membangun itu buat apa juga bangunannya besar kalau tidak ada isinya ya. Biar kecil saudaraku, biar kecil ukurannya, biar ukuran 5x6 atau 5x7, kalau dia punya bangunan itu istilahnya aman-aman ya. Itu yang disukai walek, karena walek itu tidak mau selalu diganggu. Nah, bayangkan saya saudara-saudaraku ya, kalau kita itu mendirikan RBW, biasanya yang pemula itu biasa sampai itu 4-5 bulan baru dimasuki ya. 4-5 bulan baru dimasuki, karena kita itu canggung, kita itu takut kalau burungnya sudah tinggal, sudah beradaptasi. Ini kita masuk dia kaget. Kalau dia kaget kan jelasnya dia minggat. Mumpung kalau dia kembali, tapi kalau dia itu rasa trauma, dia tidak kembali ya, pergi, maksudnya dia pergi ya, itu susah lagi ya saudaraku ya. Nah, walek itu agak susah ditarik ya saudaraku ya. Itu apalagi yang pemula. Jadi tolong saudaraku yang mau membangun walek, pesan saya ya, saya ulangi lagi ya, kalau mau membangun bangunan walek istilahnya RBW, diusahakan dipikir-pikir dulu, karena walek itu bukan sesaat ya, walek itu bukan sesaat. Itu yang sampai di belakangnya ada penyesalan. Kenapa dulu saya bangun begini, seandainya sekalian saya bangun gini. Tapi saya maklumi saudaraku ya, kan persoalan bangunan itu adalah kekuatan dana, kekuatan keuangan ya itu. Karena kebanyakan juga saudara itu kalau mau membangun tapi dananya belum mencukupi ya, saya maklumi juga. Tapi kalau saya, daripada kita membangun juga sudah rugi 2 kali. Sudah membangun baru tidak ditempati, wah kasihan ya. Istilahnya kita itu capek menunggu, karena pekerjaan itu yang paling sulit adalah menunggu ya. Pekerjaan yang paling sulit adalah menunggu. Kapan ini baru ada waleknya, kapan baru tinggal waleknya, kapan baru ada sarangnya. Jadi itu begitu terus saudara ya, sampai kita itu jenuh. Makanya jadi itu pesan saya saudara, usahakan kalau kita mau membangun, kita pikir-pikir sebelumnya ya. Kasihan itu kita itu sebagai punya bangunan, kalau sudah bertahun-tahun itu masih gitu-gitu terus ya. Memang betul ditempati walek, tapi aduh kasihan. Jadi kita itu harus betul-betul continue, kita pikir-pikir dulu sebelum melangkah ya. Itu. Jadi kita pikir-pikir dulu sebelum melangkah di satu pekerjaan. Makanya saya bilang, kalau kita mau bekerja, kita harus berusaha, berpacu niat, usaha berpacu ya, bertawakal. Insya Allah saudaraku ya, kalau betul-betul kita itu berusaha, pasti ada jalan. Bahasanya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang penting kita itu telaten bekerja ya, dengan penuh keikhlasan ya. Jadi saudaraku ya, jadi oke saudaraku, inilah saya kupas ini konten ini mengenai adanya bangunan 1 lantai. Jadi oke saudaraku, nanti lain kali saya kupas yang lain kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan, karena cukup itu saudaraku ya, cukup kita simak, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini ya. Dan yang jelas yang kita itu mau produksi sarang. Jadi oke saudaraku, kalau memang ada kata-kata saya salah, hilaf, terselip, karena saya itu manusia biasa. Hanya Allah yang sempurna saudaraku ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, jauh dari itu mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, karena saya itu manusia biasa, tidak lupa, salah dan hilaf. Hanya Allah yang sempurna. Oke saudaraku ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.